Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qayyada lil ilmi wa ahlihi ansaran ulama'a 'amilin wa ja'alahum mimman yahmiluna hadzal ilma yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Dzul Jalali wal Ikram, amin. Pelajaran kita pada malam hari ini meneruskan akan sunnah-sunnahnya al-Jumu'ah. Jadi pada pelajaran yang telah lewat sudah diterangkan akan sebagian kecil daripada sunnah, daripada macam-macamnya mandi yang disunnahkan oleh asy-syari'. Sebab mandi Jumat itu termasuk daripada sunnah-sunnahnya al-Jumu'ah. Faslun fi sunanil Jumu'ati ila anqal yusannul ghuslu li hadiriha. Disunnahkan untuk kita mandi, ya, untuk mandi al-Jumu'ah li hadiriha, bagi siapa yang akan menghadirinya. Dalam hal ini baik yang menghadirinya tadi itu adalah yang wajib untuk melakukan Jumatan atau yang tidak wajib baginya untuk melakukan Jumatan, seperti musafir, anak kecil, orang perempuan, ya kan, sudah diterangkan akan keterangan pada pelajaran-pelajaran telah lewat, bahwasanya syarat daripada mereka-mereka yang wajib untuk melakukan al-Jumu'ah itu hendaknya muslim, akil, baligh, terus hur, mutawattin, dan apa itu, ghairu ma'dzur. Nah, ini daripada mereka-mereka yang wajib untuk melakukan atau menghadiri akan al-Jumu'ah. Nah, sementara lawan-lawan daripada apa yang disebutkan tadi itu hukumnya sunnah. Nah, seperti harus laki-laki, berarti perempuan menghadiri al-Jumu'ah, ya, itu sah, cuma hukumnya sunnah. Melakukan sholatul Jumu'ah itu hukumnya sunnah. Begitu pula hendaknya laki-laki yang akil, yang baligh, maka as-sabi menghadiri Jumatan, melakukan sholatul Jumu'ah itu hukumnya sunnah. Dan begitu pula al-hur, harus merdeka, budak, hukumnya sunnah melakukan al-Jumu'ah. Nah, di sini walaupun sunnah dalam melakukan akan al-Jumu'ah, disunnahkan untuk melakukan sholat terlebih dahulu, melakukan mandi terlebih dahulu sebelum menghadiri al-Jumu'ah. Otomatis mandi dan berwudu dan mandi sudah, karena mandi al-Jumu'ah termasuk daripada macam-macamnya al-aghsal al-masnunah yang kemarin
disebutkan menurut sebagian ulama jumlahnya 35 macam daripada sholat daripada mandi yang sunnah. Bahkan kalau dirinci malahan sampai 50 macam mandi Jumat. Yang dipastikan daripada kita ya nanti keluar dari dunia ini tanpa mampu memaksimalkan lahan yang namanya mandi sunnah. Ini suatu kekurangan, kekurangan karena Indonesia ini diberi nikmat oleh Allah dengan tawafuril miyah, banyaknya air, tidak beli air. Nah, ini mestinya disyukuri, yaitu dalam momen-momen yang disunnahkan untuk mandi, hendaknya mandi. Ini menghasilkan pahala dan menjadikan dirinya sehat. Ini yang umumnya manusia keluar dari dunia ini tanpa mampu memaksimalkan lahan yang namanya al-aghsal al-masnuna. Pada pelajaran kemarin telah disebutkan sebagian kecil daripada macam-macamnya mandi sunnah alias al-aghsal al-masnuna. Yang pertama dan yang paling afdal, yaitu sesuai dengan pelajaran kita, mandi al-jumu'ah, ya kan? Mandi al-jumu'ah ini sebagian ulama malah menghukuminya wajib. Nah, karena lil khilaf, maka dari ranking mandi Jumat, mandi sunnah, mandi Jumat ini yang tertinggi rankingnya. Ya. Dari macam-macamnya al-aghsal masnuna, saya ulang ya. Yang pertama ghuslul jumu'ah, mandi Jumat. Ini mandi Jumat disunnahkan ya bagi siapa yang menghadirinya, seperti disebutkan tadi, baik yang menghadirinya tadi itu dihukumi wajib maupun yang menghadirinya dihukumi sunnah ya. Ini beda dengan mandi sunnah untuk sholat Idul Fitr, Idul Adha. Kalau yang namanya al-jumu'ah itu disunnahkan untuk mandi al-jumu'ah, maksudnya ya beserta wudunya, bahkan wudunya yang utama ya kan. Kalau dia itu batal wudu bagaimana? Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan al-aghsal al-masnuna ini terutama dalam masalah al-jumu'ah itu ai ma'al wudu, beserta wudunya. Jadi wudunya yang lebih utama. Ya. Itu kalau untuk al-jumu'ah disunnahkan lihadiriha, khusus bagi yang akan menghadirinya. Paham? Bagi yang akan pergi ke Jumatan. Baik baginya Jumatan tadi wajib ya, atau Jumatan tadi bagi dirinya sunnah, yaitu al-musafir dan lain-lain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, lain dengan menghadiri lain dengan mandi untuk sholat Idul Fitr atau Idul Adha. Mandi yang berkaitan atau berkenaan dengan hari raya Idul Fitr, Idul Adha itu disunnahkan untuk siapa saja, mutlak, baik yang akan menghadirinya atau yang tidak akan menghadirinya. Kenapa? Sebab kalau sholatul Jumu'ah ini tidak bisa dilakukan sendirian, ya kan? Harus berjamaah. Maka hukum berjamaah untuk sholatul Jumu'ah ya pada rakaat pertama hukumnya kemarin? Fardu ain, bukan Jumatannya saja hukumnya fardu ain, berjamaah ya. Dalam sholatul Jumu'ah ini hukumnya fardu ain. Paham? Sudah? Lain dengan sholat Idul Fitr, Idul Adha. Ini walaupun tidak berjamaah boleh. Tidak harus melakukan sholat Idul Fitr, Idul Adha di masjid. Orang di rumah ya, karena tidak mau keluar ke masjid, ada suatu hal, tidak gugur baginya untuk kesunahan melakukan sholat Idul Fitr, Idul Adha. Disunnahkan
untuk melakukan sholat walaupun di rumahnya, walaupun sendirian. Atas dasar ini mandi untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan untuk untuk yang mendapati hari raya Idul Fitri atau yang mendapati hari raya Idul Adha, mutlak, baik yang akan menghadiri atau yang tidak. Ini bedanya antara kesunahan daripada mandi al-Jum'ah dengan kesunahan mandi Idul Fitri atau Idul Adha, ya. Maka dalam hal ini urutan yang kedua daripada mandi sunnah setelah al-Jum'ah yaitu ghuslu Idul Fitri wa ghuslu Idul Adha. Berarti berapa? 3, ya. Yang keempat, ghuslul kusuf. Orang kalau akan menghadiri sholat kusuf itu disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Sekali lagi mandi tadi beserta wudunya. Yang kelima yaitu mandi untuk menghadiri akan sholat khusuful al-qamar, itu gerhana bulan. Kalau kusuf gerhana matahari. Kemudian yang keenam daripada macam-macamnya mandi yang disunnahkan oleh asy-syari' yaitu mandi untuk sholatul istisqa, ya, untuk al-istisqa, ghuslul istisqa. Ini disunnahkan terlebih dahulu untuk mandi, baru berangkat untuk melakukan prosesi al-istisqa. Apa al-istisqa? Meminta hujan. Ini disunahkan untuk mandi karena sudah umum orang itu kalau kumpul ya pasti akan menjadikan ongkep, terus keluar bau-bau yang tidak enak. Ini mengganggu muslim, mengganggu saudaranya. Al muslim akhul muslim la yu'dhihi. Antara lain itu tadi, mandi itu untuk menjalankan hak-hak saudaranya al muslimin, ya. Dan daripada mandi-mandi yang disunnahkan oleh Asy-Syarihul Hakim yaitu mandi setelah memandikan mayit. Sudah kemarin, ya. Yang kedelapan, mandi karena masuk Islam, ghuslu ad-dukhul ilal Islam. Kesembilan, disunnahkan mandi bagi orang yang yang semaput, ya, tubruan atau keserempet saking kagetnya terus semaput. Siuman disunnahkan untuk mandi. Kenapa? Karena selain untuk menanukan badannya, menanukan otot-otot badannya menjadi kencang kembali, juga ditakutkan yang namanya al-ighma, ya, semaput, ya, atau al-junun itu karena kerasnya menimpa otak itu kadang-kadang sampai keluar mani. Karena ketidakmampuan akal untuk menghadapinya tadi, tidak siap. Ditakutkan janabah, maka karena demikian janabah tadi ditakutkan, berarti belum tentu. Maka untuk menutup kemungkinan demikian disunnahkan orang yang usai semaput, ya, tidak sadarkan diri, disunnahkan untuk mandi, ya. Ingat orang yang waktu ujian, ya, terus ini jawabannya banyak yang sulit, tak bisa jawab, terus diumumkan waktu ujian tinggal seperempat jam. Ini kadang-kadang dari takutnya sampai keluar mani. Apalagi kalau orang habis
semaput. Disunnahkan untuk mandi, juga untuk menyegarkan badan. Yang ke-10, disunahkan mandi bagi orang yang tadinya gila kemudian sembuh kembali. Disunahkan untuk mandi. Itu makanya di Porong itu mesti mandi harus 3 kali kontinu. Malah zaman Belanda itu menurut profesor dari mereka ahli kejiwaan, mandi itu membuat kesembuhan bagi orang yang gila ya. Ini yang harus kita mantapkan sarana untuk menghasilkan akan pahala tadi ya. Ini kan kalau diniatkan untuk menganukan badan, menyehatkan badan, menguatkan badan, untuk untuk sholat atau membersihkan badan biar tidak mengganggu saudaranya, ini pahala. Maka lahan mandi sunnah itu sangat luas ya. Ke-10 ke-11 wa ghuslu qasidi ad-dukhul fi al-haramil makki. Disunahkan untuk mandi bagi orang yang akan memasuki tanah haram Makkatul Mukarramah. Itu Makkah itu ya, ada tanah haram, maksud tanah yang mulia. Itu orang-orang kafir tidak boleh masuk. Ini untuk masuk ke tanah haram itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu ya. Itu tanah haram yang membuatnya memancangkan akan batas-batas tanah haram itu adalah Nabi Ibrahim. Menurut sebagian ulama malahan di zaman Nabi Adam beliau sudah membuat akan batas-batas tanah haram, tapi di zaman Nabi Ibrahim itu diperbaharui lagi. Maka dengan demikian batas-batas tanah haram itu tidak sama. Ada yang agak jauh dari Al-Masjidil Haram, ada yang dekat bila dibanding dengan bagian yang lain. Nah, ini tanah haram. Ada batasan-batasannya. Di luar tanah haram itu namanya tanah halal. Nah, dengan demikian dalam kaitannya dengan Makkatul Mukarramah itu ada tanah haram, ada tanah halal atau istilah sekarang kota Makkah. Makin waktu makin mekar, ya kan? Dalam kaitannya dengan mandi, ya, untuk memasuki Makkah itu disunahkan untuk mandi manakala memasuki kota Makkah, ya, dan disunahkan pula mandi untuk atau guna memasuki tanah haram Makkah. Ini Bapak yang perlu kita ketahui. Jadi masuk Makkah, masuk kota Makkah disunahkan untuk mandi. Apalagi nanti kapan mendekati tanah haram, walaupun sudah mandi disunahkan mandi lagi. Nah, ini daripada mandi-mandi sunnah. Ya, itu. Yang ke-12, yang ke-11 ghuslu qasidid dukhul fil baladil haram, ya. Terus yang ke-12 yaitu ghuslu qasidid dukhul li Makkatal Mukarramah, ya. Ke-13 qasidid dukhul fil ihram, bagi orang yang akan ihram. Ihram? Akan meniatkan nusuk, baik haji atau umroh. Berarti ini dua, ya. Itu kalau dia ingin niat haji disunahkan untuk mandi. Nah, untuk niatnya saja disunahkan mandi. Begitu pula kalau ingin umroh. Kalau umroh 10 kali ya disunahkan 10 kali mandi. Ya, guna setelah mandi sholat 2 rakaat sunnah, ya, sunnatul ihram, kemudian meniatkan akan ihram tadi, baik ihram untuk haji maupun ihram untuk umroh, ya.
14 mestinya 15 karena apa? Ihram tadi terbagi menjadi dua, ihram untuk haji dan ihram untuk umroh. Jadi kalau dihitung itu berarti sekarang ke berapa? Ke 15, betul. Yang ke 15 disunahkan untuk mandi bagi yang akan wukuf di Arafah. Ghuslul wukuf ya, fi Arafah. Ini hukumnya sunnah. Dan yang ke 16 disunahkan untuk mandi manakala akan mabit di Muzdalifah. Itu wa ghuslul mabit bil Muzdalifah. Ke 17 ke 17, ke 18, ke 15 tadi ini apa 3 hari di Mina ya, waktu akan melempar itu disunahkan untuk mandi. Nah, sementara melempar akan apa jamrat di Mina itu 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Berarti apa 16, 17, 18 ya. Jadi nomor apa namanya, nomor 16 yaitu mandi pada tanggal 11 daripada hari-hari Dzulhijjah. Itu tanggal 11 daripada bulan Dzulhijjah diberi nama Yaumul apa? Jadi tanggal 11, 12, 13 ini namanya Ayyamut Tasyriq, hari-hari untuk orang memimi dendeng, itu tasyriq ya, menukan dendeng di matahari agar cepat kering. Itu namanya 3 hari Ayyamut Tasyriq. Tapi masing-masing hari tadi ya punya namanya masing-masing. Malahan dari hari ke-7, hari ke-7 Dzulhijjah itu punya nama sendiri. Ya, hari ke-7 bulan Dzulhijjah punya nama sendiri, hari ke-8 punya nama sendiri, hari ke-9 punya nama sendiri, hari ke-10 punya nama sendiri, hari ke-11 punya nama sendiri, hari ke-12 punya nama sendiri, dan hari ke-13 punya nama sendiri. Hari ke-7 daripada bulan Dzulhijjah diberi nama Yaumul hari ke-8 ya, dari hari ke-8. Hari ke-8 itu diberi nama Yaumuz Zina, hari untuk memperhias atau menghiasi kendaraan-kendaraan yang akan berangkat ke mana? Ke Arafah dan ke Mina, atau ke Mina dulu daripada sunnah-sunnahnya, terus baru ke Arafah. Itu kendaraan dihiasi. Nah, maka disebut hari ke-8 daripada bulan Dzulhijjah, itu nama Yaumul Zina. Hari ke-8 namanya Yaumut Tarwiyah. Ya. Itu apa? Hari, sebagian mengatakan Nabi Ibrahim menyadari menyadari bahwa yang diimpikan tadi itu benar. Tapi menurut sebagian lagi Tarwiyah hari untuk mempersiapkan akan apa? Minuman untuk keperluan akan haji, termasuk binatang-binatang itu sebelum berangkat diminumi terlebih dahulu. Nah, maka diberi nama Yaumut Tarwiyah. Hari yang ke-8 Yaumut Tarwiyah. Hari yang ke-9 Yaumul Arafah. Hari yang ke-10 hari penyembelihan ya daripada korban ya, itu namanya Yaumul apa? Nahar. Apa nahar? Fasholli li rabbika wanhar. Itu sembelihlah akan korban. Nah, itu menyembelih korban itu dzabah. Untuk onta namanya ya nahar, lehernya onta itu ya dikenal hari tadi dengan apa? Penyebutan Yaumun Nahar. Hari ke-10. Hari yang ke-11 itu istirahat kan di Mina. Yaumul Qar, alif lam qafra. Hari yang ke-12 namanya Yaumun Nafril Awal. Hari yang ke-13 namanya Yaumun Nafril Tsani. Nah, hari yang ke-11, ke-12, ke-13 ya di Mina itu masing-masing sebelum berangkat untuk melempar jumrah disunahkan untuk mandi. Berarti apa? Nomor 16 yaitu apa? Ghuslu yaumi al-qar. Hari kedua nomor
17 ghuslu yaumin nafril awal. Ke-18 ghuslu yaumin an-nafril tsani. Yang ke-19, betul? 19 apa 20? Hah? Yang keberapa? Ke-22. Yang nomor 2, yang ke-20 yaitu disunahkan mandi walid tawafi. Ai ghuslun lit tawaf, mandi untuk tawaf. Ya. Mutlak tawaf apa saja, baik tawaf sunnah atau tawaf apa namanya? Tawaf wajib, yaitu apa? Tawaful wada maupun tawaf rukun, tawaful ifadah, ya. Sudah. Yang ke 21, betul? 23. Ya. Yang ke-23, ini katanya ke-23, yaitu apa? Ghuslu al-i'tikaf. Ini tidak pernah apa kita lakukan, terus terang saja. Nah, ini kalau seandainya kaum muslimin mengikuti anjuran sunnatul rasul, tidak ada yang elek-elek, semuanya ganteng-ganteng bersih. Nah, kenapa kaum muslimin kalah sama orang-orang Nasoro, Yahud, ya? Kenapa? Karena tidak menjalankan tuntunan syariat. Mandinya saja belum tentu apa mandi satu hari, ya kan? Kadang-kadang sibuk, tak perlu mandi, pakai minyak saja itu sudah cukup. Lihat ini, kesunahan mandi, iktikaf ini disunahkan mandi. Kita ini sudah umur 60 tahun, ya. Ini setiap ke masjid tidak pernah apa mandi untuk lil iktikaf. Mari, selagi kita masih diberi oleh Allah apa hidayat rahmat, yaitu dimudahkan untuk menghadiri majelis yang menjadikan ibadah kita semakin apa mantap, mari kita amalkan, ya. Mulai sekarang kalau ke masjid, ya, hendaknya mandi. Ingat, di Indonesia ini air tidak beli, nggak seperti kita di Mekah itu beli air. Nah, di sini harus kita syukuri anugerah Allah yang namanya air. Itu setiap berangkat ke masjid hendaknya apa? Mandi. Untuk apa? Untuk kalau masuk masjid niat iktikaf. Disunahkan untuk apa? Iktikaf itu mandi. Apalagi takmir. Ini apa? Jangan takmir hanya namanya saja, tapi harus apa? Betul-betul zahiran wa batinan. Dan wa ghuslun lil azan. Ini muadzin, ya. 5 kali azan, 5 kali mandi biar kelemis, ya. Disunahkan mandi untuk azan, ya. Dan daripada mandi yang sunnah berapa semuanya sekarang ini jadinya? 25 atau yang ke-26 wa dukhulu Masjidil Madinah. Ya, maksudnya Haramil Madinah sendiri, Masjid Madinah sendiri. Ya. Sebagai lagi menambah lagi dukhulul Madinah, masuk kota Madinah, ya, itu apa namanya di Al-Madinatul Munawwarah sama dengan di Makkahul Mukarramah. Ada tanah haram, ya, ada tanah halal. Cuma tanah haram Makkah itu yang menentukan, mengharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di Al-Madinatul Munawwarah yang menentukan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tanah haram di Al-Madinah tidak memiliki akan ketentuan-ketentuan seperti tanah haram Makkahul Mukarramah. Kalau di Makkahul Mukarramah tanah haram itu, ya, ada ketentuannya. Antara yang tidak boleh berburu binatang buruan darat, menjangan atau apa namanya kambing padang pasir, itu tidak boleh diburu karena
untuk menghormati tanah haram tadi itu. Tidak boleh. Sifat apa? Hal yang berbau pembunuhan, ya itu tidak dibolehkan. Nah, begitu pula mencabut pohon di tanah haram tidak boleh. Harus membayar dam. Semuanya nanti ada ketentuannya. Ya, membayar dam. Binatang yang namanya apa? Sekecil burung dara Masjidil Haram itu kalau seandainya diburu itu harus membayar dam. Dan itu pun kalau sudah disembelih jatuhnya jadi haram dimakan, jadi bangkai. Jadi bangkai. Ini kalau ada burung dara itu diambil disembelih, ya selain bayar dam tidak boleh dimakan karena otomatis jadi bangkai. Itu malahan orang yang waktu melihat burung dara tadi lagi jalan digesu terus kaget, ya mencolot, ada kucing nangkepnya, wajib bayar dam fidyah, ya ini karena mulia tanah haram. Maka begitulah mencabut pohon wajib membayar dam. Lain dengan tanah haram al-Madinah. Dari rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya tidak berlaku akan hal-hal semacam ini. Kalaupun berlaku menurut sebagian hukumnya hanya sunnah, ya. Dan itu tadi, jadi sebagian membagi akan tanah haram Makkah itu tanah haram, tanah halal, dan kota Makkahnya. Karena makin hari makin mekar, pemekaran kota, ya. Nah, begitu pula Al-Madinah. Itu menurut sebagian ulama, ya mestinya menurut sebagian ulama ada yang membagi dua, tanah haram Makkah dan tanah halal Makkah, ya. Tanah haram Makkah dan Masjidil Haram, ya. Sebagian lagi mengatakan tanah haram Makkah dan tanah halal Makkah serta Masjidil Haram. Sebagian lagi menambah lagi kota Makkah, 4 ini. Nah, kalau Madinah, tanah haram Madinah, ya, terus kota Madinah dan Masjidil Nabawi. Nah, ini masing-masing bagi yang mengatakan demikian disunahkan untuk mandi. Dan begitu pula itu berapa? 29 kalau di rincian tadi itu. Begitu pula ditambah ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Ramadan 30 hari. 30 berapa tadi itu? Ditambah 30, 60. Setiap akan ke jamek sini guna melakukan tarawih harus mandi dulu. Ini sunnahnya mandi bukan karena tarawih, karena malam kita dipertemukan dengan malam Ramadan. Itu setiap malam Ramadan disunnahkan untuk mandi. Ya. Ini masih ada lagi, insya Allah kita akan terangkan pada waktu yang akan datang. Yang penting dihafal dulu ini, dan jangan dihafal saja, harus diamalkan. Itu terutama dalam kaitannya dengan kita berada sekarang masjid. Itu hendaknya kalau ke masjid disunnahkan iktikaf, terutama bagi muadzinnya, ya. Dan untuk adzan juga disunnahkan untuk mandi. Itu Al-Habibul Imam Abdullah bin Al-Haddad kalau masuk masjid itu meniatkan 10 niatan, malah dalam hal-hal tertentu sampai 15 niatan. Antara lain, ya, waktu sampai depan masjid akan melangkahkan kaki kanannya masuk ke masjid, niat, ya Allah, aku masuk masjid niat untuk menjaga mataku dari maksiat. Kedua, menjaga telingaku dari maksiat. Ini niat tersendiri. Ketiga, aku menjaga akan lisanku dari maksiat. Keempat, menjaga anggota-anggota badanku dari maksiat. Kelima, meniatkan untuk untuk masuk dalam sabda Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Itu antara lain orang qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang senang dengan masjid. Ini niat sendiri. Berapa ini? 6 sudah. Nah, terus niat iktikaf.
7. Ini sangat penting, jangan diremehkan. Nanti malahan dari sekian banyaknya penafsiran firman Allah, Rabbirji'un la'ali amala sholihan bima tarakat. Ya Allah, padahal mereka sudah mati, begitu melihat besarnya lahan yang diberikan oleh Allah padanya waktu di dunia yang dia sia-siakan, sampai dia itu walaupun tahu sudah mati tidak mungkin kembali, itu ngeyel minta pada Allah, ya Allah kembalikan aku. Sumpah janji apa saja pada Allah, aku kalau dikembalikan ke dunia aku akan apa, tidak membiarkan sedetik pun daripada kesempatan umurku kecuali aku isi dengan amal ibadah. Ya, itu antara lain apa, manakala dia melihat betapa besarnya fadilah i'tikaf. Ini saking besarnya fadilah i'tikaf, kebanyakan daripada kita ini dilupakan oleh nafsu kita, yaitu baru ingat kalau apa i'tikaf waktu akan pulang, baru eling, iya tadi tidak i'tikaf. Padahal waktu di masjid itu apa, duduk menghadiri majelis taklim ini setengah jam, ini setiap detik kalau dinyatakan i'tikaf menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Nah, kita jadi ahlul masjid tapi kadang-kadang meremehkan lahan yang tidak terbatas ini, yang tidak bertepi, yaitu yang namanya al-i'tikaf. Makanya biasa di masjid-masjid itu ditulis besar-besar, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Malahan dari besarnya fadilah i'tikaf tadi sampai banyak dari salaf itu menazarkan supaya meningkat apa, jadi wajib, sehingga mendapatkan pahala wajib, dan itu pun cara untuk tidak lupa. Jadi apa, meniatkan dengan nazar. Nazar tu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Aku menazarkan i'tikaf selagi aku apa, selama aku berada di masjid. Baru niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ini yang harus dijadikan sangu, terutama bagi takmir. Takmir ini harus apa, namanya takmir harus lebih tahu tentang apa, ahkamul masajid, tentang hak-haknya masjid. Bukan takmir begitu saja di bulan Ramadan takmir. Nah, tapi ahkamul apa, masajid, hukukul masajid tidak dipelajari, tidak boleh. Karena takmir ini bukan sembarang orang. Takmir itu orang-orang pilihan. Masuk dalam firman Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Hasilnya fa asaulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu asa dalam Al-Qur'an itu bermakna tahqiq, pasti mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan apa, dimonitor khusus oleh Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang dijanjikan mendapatkan hidayah. Allahumma ja'alna min ahli hidayah wa riayah wa lutf wal hifz wal wiqayah bi Nabi Muhammad sayyidil bariyah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.